lafannya ya. Artinya adalah ini suatu peringatan, terutama seperti yang aku pernah bilang sebelumnya, di Yogyakarta akan terjadinya bencana yang paling besar dan beberapa daerah yang berkaitan dengan pesisir Laut Selatan sekarang ini sedang bergejolak. Dan adanya Gunung Merapi ini juga tentunya nanti akan berkaitan dengan munculnya situs-situs bersejarah yang dahulu pernah terpendam, ini akan muncul. Maka ketika itu nanti muncul ke permukaan, Indonesia akan mengalami masa-masa di mana akan bangkitnya kebudayaan Nusantara, dan ini juga akan menjadi sebuah wacana baru atau sebuah peradaban baru yang tentunya ini akan mengalami pro dan kontra. Aku melihat di tahun 2026 ini juga intensitas hujan dan panas akan sering bergantian. Bahkan di sini adalah sebuah tanda, bahkan ada sesuatu hal perubahan besar untuk Indonesia berkaitan dengan pemerintahan dan juga dengan tatanan Indonesia. Seperti aku bilang sebelumnya, apakah kita nanti akan masih menjadi kerajaan ataukah masih tetap akan menjadi republik? Ini akan ditentukan di tahun ini. Aku melihat ketika nanti 7 dari Gunung Merapi di Indonesia yang sangat aktif, yang sudah lama tertidur, kemudian gunung ini aktif dan juga pecah, meletus, maka di sini akan terjadi sebuah perubahan untuk negara kita. Dan di sini juga akan diwarnai dengan pecahnya perang saudara. Maka di sini yang akan menentukan Indonesia ke depannya. Apakah nanti Indonesia masih menjadi republik ataukah nanti akan menjadi kerajaan? Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang sedang menantikan perubahan ya untuk Indonesia. Namun balik lagi, kita juga tidak bisa sendiri bahwa apapun yang diupayakan oleh presiden kita saat ini yang terbaik, namun ini juga terus akan terjadi pro dan kontra. Itu tadi, alam semesta sudah menunjukkan wacananya dan tinggal kita ke depannya harus lebih hati-hati. Karena apa? Di sini juga banyak pergerakan-pergerakan, banyak penyusup-penyusup dari negara lain yang tentunya di sini mereka bertujuan ingin memecah belah Indonesia. Adanya perang dunia ketiga ini yang terjadi di Timur Tengah ini adalah sebuah, kalau aku bilang ini adalah hanya latihan perang. Perang yang sesungguhnya adalah mereka menuju kepada Indonesia. Mereka akan memecah belah Indonesia. Maka di sini juga kita perlu waspada. Aku melihat di sini di beberapa daerah sudah ada tentara-tentara asing yang menduduki wilayah perairan sebagian Indonesia. Dan kalau kita, kalau aku bilang apa tujuan mereka, bahwa ada sesuatu rencana yang memang mereka sedang jalankan untuk melumpuhkan Indonesia. Maka di sini harus kita waspadai dan kita tetap untuk menjaga persatuan Indonesia agar kita tidak bisa terpecah belah. Ya, virus ini yang seperti kemarin aku pernah di tahun lalu ya, akhir tahun lalu, bahkan sebulan yang lalu aku pernah ungkapkan bahwa akan ada penyebaran virus lewat udara dan juga lewat hewan. Sesungguhnya virus ini adalah sedang mereka ciptakan dan mereka akan terus mengembangkan virus tersebut, dan virus ini juga nantinya akan dijalankan. Proyek virus ini akan dijalankan 3 tahun sebelum adanya masa transisi akhir zaman yang akan bertepatan di tahun 2030 sampai 2035, yang memang saat ini rencana-rencana dari elit politik ya luar negeri, Illuminate ini sedang merencanakan. Bahkan di sini negara Indonesia akan menjadi sebuah negara transisi untuk mereka untuk menjalankan program-program, dan mereka sudah menyiapkan beberapa strategi untuk melumpuhkan Indonesia. Itu kenapa di tahun ini juga 5 gunung yang sudah lama tertidur sekarang kembali aktif, memberikan sirine dan sinyal tanda bahaya
akan Indonesia ke depannya. Kalau kita tidak waspada, maka 2 gunung lagi aktif, maka itu suatu pertanda bahaya. Dan perlu diketahui bahwasanya saat ini sistem cuaca dan juga sistem dari iklim di Indonesia dan seluruh dunia dikontrol oleh satu alat, dan alat ini dikontrol oleh negara asing yang aku juga tidak boleh sebut negaranya apa. Yang jelas mereka juga menanamkan sistem ini untuk Indonesia, di mana sistem iklim saat ini bisa membahayakan untuk bangsa atau rakyat Indonesia, di mana akan sangat rentan nanti beberapa tahun ke depan untuk masyarakat Indonesia akan sangat rentan sakit, bahkan banyak orang yang nantinya akan terkena autoimun dan juga memiliki penyakit aneh yang sulit untuk disembuhkan. Ini adalah sebuah peradaban menuju peradaban baru, maka di sini akan banyak pembunuhan massal secara besar-besaran, yaitu tadi. Dan aku melihat di sini dengan sistem ini juga melalui udara diterapkan sistem untuk chip yang akan dipasang bagi seluruh rakyat di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Maka hati-hati. Kalau aku bilang ini sekarang sedang berjalan, dan itulah fungsinya mereka, para tentara-tentara asing yang sedang saat ini berada di wilayah perbatasan Indonesia. Mereka sedang mengatur sistem yang nantinya akan bisa seluruh masyarakat Indonesia ini akan dikontrol dengan sistem robotik atau sistem yang lebih canggih. Bahkan seluruh data kita, seluruh organ kita nanti akan terkoneksi dengan satu sistem yang mereka jalankan, yaitu sistem 666. Dalam transportasi Indonesia di sini aku melihat di tahun ini karena intensitas hujan dan angin yang kencang, tahun ini akan terjadi, kalau kemarin kita melihat ya tabrakan ya kereta, tahun ini akan ada kapal laut yang akan tenggelam. Kemudian di sini akan ada tabrakan beruntun yang terjadi di ruas jalan tol. Kemudian aku melihat di sini juga akan ada pesawat yang nantinya mudah-mudahan tidak sampai terjatuh ya, tapi tergelincir. Mudah-mudahan, aku sedang menahan agar gravitasi ini bisa stabil. Dan aku melihat di sini, karena yang aku lihat sebelumnya akan terjadi kebakaran heboh untuk kebakaran di pesawat ya, pesawat terbang. Namun di sini yang aku melihat adalah akan banyak sekali kejadian di air berkaitan dengan gelombang tinggi ya, berkaitan dengan gelombang tinggi. Dan juga ini yang aku sangat waspadai adalah daerah Bali, Pacitan, Yogyakarta, Lampung, Banten, Sumatera, Sulawesi, Halmahera, Pelabuhan Ratu, Jawa Timur, berdekatan dengan Bali ya, Lumajang. Hampir aku lihat di sini intensitas airnya dan gelombangnya menunjukkan tanda-tanda tidak baik. Tiba-tiba surut, tiba-tiba air hilang, waspada. Karena aku lihat di sini ada suatu sistem. Kalau aku bilang ini bukan bencana, bukan bencana alam ya, tapi ini adalah bencana buatan. Ada satu sistem yang mengatur di mana ada sebuah bom ledakan yang memang kita tinggal menghitung waktu di tahun ini akan terjadi. Goncangan-goncangan dari Gunung Merapi ini sebenarnya adalah tanda sirene bahaya. Karena bencana ini sesungguhnya bukan kemauan alam semesta, tapi ini diciptakan oleh elit politik dengan tujuan untuk bisa melumpuhkan negara kita. Aku mencium di sini
bau semacam bahan peledak ya. Dan ini juga akan sangat mempengaruhi beberapa wilayah di Indonesia yang nantinya akan terjadi longsor disertai dengan air tinggi. Akan ada beberapa daerah yang akan longsor hilang. Kali ini akan terjadi di wilayah Sumatera, Sulawesi, Halmahera, Kalimantan, Bali, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung. Akan ada sistem peralihan di sini juga. Akan ada daerah wilayah Kalimantan nanti akan terjadi huru-hara, perang saudara akan terjadi di wilayah Sumatera, Halmahera, Papua akan diduduki oleh bangsa asing. Papua akan dilanda bencana dan juga yang berkaitan dengan tambang terbesar akan tertimbun banjir besar. Dan tahun ini akan ada orang besar meninggal dunia. Buat pemirsa Ganjil Misteri, menghadapi sulitnya masa-masa kita ke depan, maka di sini pandai-pandailah kalian berhemat, pandai-pandai kalian melihat situasi, dan ingat, jaga persatuan negara kita, jangan mudah terpecah belah. Dan juga kita harus kembali bangun gotong royong, sama-sama saling membantu dalam menghadapi situasi sulit apapun. Karena dengan cara itu, maka kita tidak akan bisa terpecah belah oleh negara manapun, dan tetap kita jaga kesatuan Nusantara kita agar kita kuat untuk menghadapi masa-masa sulit ke depannya. Karena di masa-masa sulit ke depannya, siapa yang bisa bertahan, dia yang nantinya juga akan menjadi korban. Maka di sini dengan bergotong royong, saling bahu membantu, maka di sini kita akan menghadapi kesulitan apapun. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan